Bantahan Ganjar usai dilaporkan IPW ke KPK? Iya, kita mesti serius untuk pemberantasan korupsi ini. Kalau tidak, maka optik kita selalu tampil seperti ini. Dan selalu saja menjadi tertuduh adalah pejabat. Maka kemudian kita mendorong, termasuk dari partai politik. Kita harus menjaga integritas, harus punya komitmen yang sama. Maka saya sampaikan, semuanya baik kalau penegakan hukum dan nilai anti korupsinya tidak berjalan. Sumpah deh, hancur itu. Iya, KPK-nya mesti diperkuat, polisinya mesti diperkuat, kejaksaannya mesti diperkuat. Dan beberapa performance hari ini menjadi bagus gitu. Jadi kalau kemudian satu kasus korupsi dibongkar, maka selalu ada dua. Penegak hukumnya berprestasi, kemudian korbannya dicaci. Dan tentu berikutnya kami segera tindak lanjuti dengan melakukan verifikasi telahan gitu ya. Tentu koordinasi lanjutan dengan pelapor juga pasti akan dilakukan. Kenapa kemudian dilakukan verifikasi dan telah lebih dahulu? Tentu ini pengaduan itu kan diterima di bagian pengaduan masyarakat, Kedeputian Informasi dan Data. Berikutnya juga nanti akan dilakukan termasuk pengumpulan data dan informasi lanjutan. Tapi saya kan belum tahu persis detailnya seperti apa. Dan sementara Pak Ganjar sudah bicara dengan tegas bahwa dia menolak semua tuduhan itu, saya kasih itu sudah cukup sebagai jawaban gitu. Boleh saja orang curiga bahwa ini ada politisasi dalam kasus Ganjar yang dilaporkan ke KPK. Mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo buka suara perihal dirinya yang dilaporkan Indonesia Police Watch IPW ke KPK atas dugaan penerimaan gratifikasi di Band Jateng. Ganjar membantah adanya gratifikasi. Untuk diketahui, IPW melaporkan Direktur Utama Band Jateng periode tahun 2014 sampai tahun 2023 bernama Supriyatno dan Gubernur Jateng periode tahun 2013 sampai tahun 2023 Ganjar Pranowo ke KPK. Laporan itu disebut IPW berkaitan dengan dugaan penerimaan gratifikasi. Jadi pertama inisial S, mantan Dirut Band Jateng tahun 2014 sampai tahun 2023. Kemudian juga JP, kata Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso kepada wartawan, Selasa 5 Maret, dia turut menyertakan bukti pelaporan ke KPK. Sugeng menyebutkan modus dugaan gratifikasi yang dilaporkan, yaitu berupa cashback. IPW melaporkan adanya dugaan penerimaan gratifikasi dan atau suap yang diterima oleh Direksi Band Jateng dari perusahaan-perusahaan asuransi yang memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Band Jateng. Jadi istilahnya ada cashback. Ucap Sugeng, cashbacknya diperkirakan jumlahnya 16% dari nilai premi. Nah, cashback 16% itu dialokasikan 3 pihak, 5% untuk operasional Band Jateng, baik pusat maupun daerah, 5,5% untuk pemegang saham Band Jateng, yang terdiri dari pemerintah daerah atau kepala-kepala daerah, yang 5,5% diberikan kepada pemegang saham pengendali Band Jateng, yang diduga adalah Kepala Daerah Jawa Tengah dengan inisial GP. Imbuhnya, Sugeng mengatakan, pemegang saham pengendali Band Jateng adalah Gubernur Jateng, yang dalam periode itu adalah Ganjar Pranowo. Sugeng menduga perbuatan itu dilakukan dalam kurun tahun 2014 sampai tahun 2023. Totalnya, menurut Sugeng, lebih dari 100 miliar rupiah. Itu diduga terjadi dari tahun 2014 sampai tahun 2023, jumlahnya besar loh. Kalau dijumlahkan semua, mungkin lebih dari 100 miliar rupiah untuk yang 5,5% tuh. Karena itu tidak dilaporkan, ini bisa diduga tindak pidana, ucap Sugeng. Ganjar tidak menjawab banyak perihal laporan itu. Yang pasti, Kapres nomor urut 3 ini menegaskan tidak pernah menerima pemberian seperti yang dilaporkan. Saya tidak pernah menerima pemberian gratifikasi dari yang dia tuduhkan, kata Ganjar saat dihubungi Rabu 6 Maret. KPK menegaskan, pengusutan kasus tidak berpengaruh terhadap urusan politik. KPK akan menelaah lebih lanjut tiap laporan yang masuk. Kalau kami itu kan nggak pernah melihat, apakah ini ada unsur politisnya, atau enggak? Apakah ini warnanya merah, kuning, hijau, abu-abu? Saya nggak lihat seperti itu, kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan,
Rabu 6 Maret 2024.